Perguruan Lopanda. Rumah kediaman Empu Bajil cukup luas. Di sekelilingnya dipagari batu kali yang disusun rapi. Arya Dwi Pangga menunggu di ruangan pendaba, duduk di atas lantai yang terbuat dari batu bata merah. Orang yang bernama Empu Bajil itu pastilah orang yang berpangkat dan dihormati oleh pemerintah Kediri. Rumahnya saja dijaga ketat puluhan prajurit. Arya Dwi Pangga ternyata tidak perlu menunggu terlalu lama. Dia terkejut. Pintu berukir yang menuju ke bagian ruangan lain terbuka. Dewi Sambi muncul mengiringi seorang laki-laki bertubuh cebol. Di tangan kanan laki-laki itu tergenggam sebuah tongkat yang panjangnya kira-kira 2 kali panjang badannya. Kakang, inilah orangnya. Dia mengaku bernama Arya Dwi Pangga. Iya. Di mana kau tinggal? Saya tinggal di desa Manguntur, Tuan. Manguntur. Cukup jauh dari sini. Benar, Tuan. Saya berkuda hampir separuh hari lamanya. Kalau kau berkuda jauh-jauh dari Manguntur menuju Jasun Wungkal ini, tentunya kau mempunyai keperluan yang sangat penting. Benar, Tuan. Saya ingin melaporkan sesuatu yang sangat penting. Dia mau melaporkan tentang wanita asing yang menjadi pelarian itu, Kakang. Yang sampai sekarang belum kita temukan jejaknya. Apa benar begitu? Benar, Tuan. Apa yang akan kau laporkan mengenai wanita pelarian itu? Cepat bicara yang jelas dan benar. Kau tidak boleh main-main di tempat ini. Iya, baik Tuanku Dewi. Tapi apakah wanita asing itu sekarang ini masih menjadi buron pemerintah, Tuan? Kau ini bicara apa, ha? Tentu saja wanita itu akan menjadi buron seumur hidupnya. Dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia dan suaminya, yang mungkin sekarang ini sudah mampus, telah menyebabkan kematian sejumlah prajurit Kediri. Bahkan pemerintah sampai membuat gambar 2 orang itu dan menyebarkannya ke desa-desa dan tempat-tempat yang ramai. Barang siapa dapat memberikan keterangan yang berharga akan mendapat hadiah. Apa kau belum mendengar berita ini? Apa kepala desamu di Manguntur tidak mengumumkan berita ini pada warga desanya? Kalau kepala desa itu berani melakukannya, Manguntur bisa diberi tanda hitam. Kepala desanya bisa dipecat, dibawa ke pengadilan negeri untuk diperiksa kesetiaannya. Maaf, Tuan. Saya kira kepala desa Manguntur tidak melakukan tindakan ceroboh seperti itu. Justru saya sendiri mendengar berita ini dari seorang kawan. Dan kawan saya itu mendengar langsung dari kepala desa. Baik. Sudahlah. Jangan berpanjang lebar. Sekarang katakan apa yang kau ketahui mengenai wanita pelarian itu. Apakah kau telah menemukan mayatnya terkapar di jalan? Atau melihatnya di suatu tempat keramaian umum? Atau apa? Katakan. Iya. Memang, Tuan. Saya melihat wanita asing yang menjadi buron pemerintah Kediri itu. Bahkan saya mengenal namanya. Dia bernama Maisin. Sekarang ini dia tinggal di desa Kurawan. Kurawan? Kurawan yang letaknya berdekatan dengan Manguntur maksudmu? Benar, Tuanku Dewi. Kalau begitu, pasti ada seorang warga desa Kurawan yang telah menyembunyikannya. Benar, Tuanku Dewi. Wanita pelarian itu memang tinggal di rumah salah seorang warga desa Kurawan. Kurang ajar sekali orang itu. Berani dia menampung seorang pelarian. Apa dia tidak takut dihukum berat? Tunggu. Saya masih belum selesai bertanya. Kau jangan dulu memotong pembicaraanku, Sambi. Siapa nama orang yang telah bertindak terlalu bodoh itu, Arya Dwi Pangga? Dia adalah ayah saya sendiri, Tuan. Namanya Empu Hanggareksa.